Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mana beranggotakan saya sendiri, Melanie Putri, dan rekan-rekan saya, Adelia Rizka, Bismi Arvedi, Cici Dambela, dan Missy Salsabella. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan maritim di Selat Malaka pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang mana pada pembahasan yang akan kami diskusikan ini terkait pada dua materi. Yang pertama mengenai kegiatan maritim di Selat Malaka pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Nah, pada materi kegiatan maritim di Selat Malaka ini kerajaan-kerajaan Islamnya terkait ada Kerajaan Malaka, Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, pada materi kedatangan bangsa Barat ke Nusantara ini terdapat 4 bangsa Barat yang datang ke Nusantara, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Missy Salsabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Missy Salsabella akan menjelaskan materi terkait Kerajaan Malaka. Nah, pada abad ke-15, Malaka menjadi wilayah yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan Nusantara. Salah satunya karena menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di wilayah Selat Malaka. Nah, Malaka juga berhasil membangun posisinya sebagai pusat pertemuan berbagai kelompok etnis yang berasal dari beragam daerah di Nusantara. Nah, juga serta sebagai pusat hubungan antara penguasa-penguasa di berbagai negara di Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Nah, Kerajaan Malaka memiliki posisi strategis di muara Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Nah, keberadaannya di persimpangan jalur perdagangan utama ini memungkinkan kerajaan ini untuk mengendalikan dan mengawasi arus perdagangan yang melintasi Selat Malaka. Nah, kemudahan akses ke komoditas berharga seperti rempah-rempah, emas, perak, dan barang mewah lainnya yang memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi Kerajaan Malaka. Nah, Kerajaan Malaka ini juga berhasil membangun infrastruktur yang canggih. Pelabuhan-pelabuhan di Malaka dibangun dengan baik yang dilengkapi dengan dermaga, gudang, dan fasilitas penunjang lainnya untuk keperluan arus perdagangan. Nah, Kerajaan Malaka ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual di mana Raja-Raja Malaka ini memberikan dukungan yang besar terhadap perkembangan Islam serta intuisi pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu, Kerajaan Malaka menjadi kerajaan yang jaya dan makmur. Kerajaan Samudra Pasai. Nah, dan salah satu komoditas utamanya itu adalah emas. Nah, kekuatan maritim Kerajaan Samudra Pasai tidak hanya terletak pada kekayaan sumber daya alam, akan tetapi juga pada kemampuannya dalam mengelola jalur perdagangan dan infrastruktur maritim. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Nah, sejak masa awal berdirinya, Islam telah masuk ke wilayah Pasai melalui pedagang Arab dan Persia. Nah, hal ini menarik banyak pedagang dan sarjana-sarjana Muslim untuk datang ke Pasai sehingga meningkatkan hubungan dagang dan intelektual dengan dunia Muslim di luar Nusantara. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cici Dambela. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai Kesultanan Demak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah atas petunjuk dari Sunan Ampel. Nah, letak geografis dari Kerajaan Demak ini terletak di tepi selat antara pesisir utara Jawa dan Pulau Muria. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan Kesultanan Demak ini sebagai tempat yang strategis sehingga berkembangnya cepat dan memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan yang digunakan sebagai tempat transit
Hal tersebutlah yang mendorong terjadinya kegiatan maritim di daerah Kesultanan Demak ini. Nah, selain itu, perkembangan dari perdagangan Kerajaan Demak ini didukung oleh adanya industri galang kapal. Nah, dengan adanya industri galang kapal ini atau dengan adanya keadaan ini, tentunya menjadi faktor penting dalam perkembangan Kerajaan Demak ini dalam bidang kemaritimannya. Dengan demikian, Kerajaan Demak ini memiliki kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, terutama beras, dari daerah pedalaman sebagai komoditas ekspor Nusantara. Nah, Kesultanan Demak ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Nah, Kesultanan Demak ini juga sangat berperan penting dalam kegiatan kemaritiman kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Selat Malaka. Oke, selanjutnya itu di sini saya akan membahas mengenai Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ini didirikan pada abad ke-16 atau ke-17, memainkan peran penting dalam perdagangan maritim di Nusantara. Awalnya, sebuah pelabuhan transit kemudian berkembang pesat menjadi kota pelabuhan hingga akhirnya menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh raja pertamanya, yaitu Ali Mukhayat Syah pada tahun 1514 hingga 1530 Masehi. Nah, Aceh ini terletak wilayah yang sangat strategis di Selat Malaka pun menjadi sebuah pelabuhan alternatif bagi para pedagang, khususnya pedagang muslim yang enggan berbisnis di Malaka karena telah dikuasai oleh Portugis. Nah, letak geografis yang strategis ini, Kerajaan Aceh ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan kapulaga. Nah, Kerajaan Aceh ini juga berhasil mengembangkan kekuatan angkatan laut yang sangat tangguh. Baiklah, mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bismi Arfedi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi tentang Kesultanan Banten dan juga tentang Kesultanan Tidore dan Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Nah, Banten merupakan salah satu tempat mengekspor lada kedua setelah Aceh, yang mana lada Banten memiliki kualitas terbaik, sehingga tidak mengherankan jika daerah ini dikenal sebagai pelabuhan pengekspor dan penghasil lada terbesar. Nah, Kesultanan Banten juga berperan dalam memfasilitasi pertukaran budaya dan agama. Baik, selanjutnya Kesultanan Banten ini berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nah, sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Nah, komunitas utamanya itu lada, yang menjadi primadona dalam perdagangan pada zaman itu. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada 1651 sampai 1683. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten ini hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten tersebut. Nah, bahkan pada tahun 1673 dibangun sebuah kelenteng di pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Baik, selanjutnya ke penjelasan selanjutnya tentang Kesultanan Ternate dan Tidore. Baik, Kesultanan Ternate dan juga Kesultanan Tidore ini menghadirkan kesultanan ini sebagai jalur maritim. Nah, di Selat Malaka memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan juga budaya di wilayah tersebut. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Ternate dan Tidore untuk berdagang dengan rempah-rempah yang mereka miliki. Baik, yang pertama Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate ini juga dikenal sebagai Kerajaan Gapi, yang mana salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara ini. Nah,
peranan Sultan dalam penyebaran agama Islam di kebudayaan Melayu di Kepulauan Maluku sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kerjasama bangsa Arab dan Sultan yang berguru langsung dengan para Sunan di Pulau Jawa. Raja Maluku yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Ternate Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang tertarik masuk Islam karena menerima dakwah dari Datuk Maulana Husni. Baik, setelah Sultan Zainal Abidin lengser digantikan oleh Sultan Hairun dan juga Sultan Ba'abullah, di mana masa kepemimpinan Sultan Hairun adalah masa kedatangan bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol yang berusaha untuk memonopoli rempah-rempah. Nah, pada masa kedudukannya di Maluku, bangsa Portugis mendirikan benteng Santo Paulo. Namun semakin lama Portugis mempertajam kekuasaannya atas monopoli perdagangan di Maluku. Hal ini mendapatkan perlawanan dari Sultan Hairun, meskipun pada akhirnya Sultan Hairun harus tewas lantaran ditusuk pada saat peresmian perjanjian perdamaian pada tahun 1570. Baik, selanjutnya kerajaan ataupun Kesultanan Tidore. Nah, Kesultanan Tidore ini terletak di sebelah selatan Ternate, berdiri sejak tahun 1322. Raja Ternate pertama yaitu Syahadati alias Muhammad Nakol yang naik tahta pada tahun 1081, namun agama Islam baru berkembang saat Raja Ternate ke-9 Ciriliyah bersedia memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Nah, setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan, Ciriliyah mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Nah, pada mulanya dua kerajaan tetangga ini hidup dengan damai dan rukun. Namun karena kedatangan bangsa asing maka mereka terjadilah konflik. Setelah kemenangan Portugis dan sikap sewenang-wenangnya membuat kedua kerajaan akhirnya sadar bahwa mereka harus bersatu untuk mengusir penjajah. Berkat kerjasama kedua kerajaan maka Portugis dapat dikalahkan. Dan juga Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Nuku pada 1780 sampai dengan 1805. Sultan Nuku berhasil membawa persatuan antara Ternate dan juga Tidore untuk sama-sama melawan bangsa Belanda. Baik, sekian dari lanjutan materi saya. Terima kasih. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adelia Rizka. Baiklah, di sini kita akan membahas kedatangan 4 bangsa barat ke Nusantara, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, rempah-rempah ini menjadi salah satu alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia. Di abad ke-15 Masehi, aktivitas perdagangan bangsa Eropa ke Asia ini terputus karena jalur perdagangan di Laut Tengah itu dipersempit oleh Turki Utsmani, yaitu tepatnya di Istanbul. Sehingga bangsa Eropa berusaha mencari dan menemukan secara langsung daerah penghasil rempah-rempah. Itu ada di wilayah timur, tepatnya di Asia. Nah, faktor lain yang mendukung terjadinya penjajahan samudra adalah serangkaian penemuan di bidang teknologi, tepatnya ditemukannya kompas. Nah, kompas inilah yang menjadi faktor penting bagi bangsa Eropa untuk pelayaran menuju Nusantara. Pada perkembangannya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu semula tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Ada 3 sebenarnya alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia yang dikenal dengan 3G. Pertama, gold. Itu artinya memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, ataupun bahan tambang serta bahan-bahannya yang sangat berharga. Kedua, glory. Nah, glory ini kejayaan atau kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Dan yang terakhir itu adalah gospel. Nah, gospel ini adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama, tepatnya agama Kristen. Bangsa-bangsa barat memiliki keinginan untuk menyebarluaskan dan mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, dan wilayah lainnya. Nah, bangsa yang pertama
sampai ke Nusantara itu adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Nah, bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain tersebut antara lain, pertama, Portugis ini tidak memiliki kekayaan agraris. Hasil pertanian itu harus beli ke negara lain. Dan yang kedua, laut merupakan kekuasaan utama berupa perikanan sebagai bahan perdagangan. Dan yang ketiga, sejak abad ke-15, Portugis ini mulai mengembangkan teknologi maritim. Pelaut Portugis yang sudah menggunakan kompas dan peta portolan dalam menjelajahi lautan. Nah, pelaut Portugis yang pertama melakukan pelayaran menuju ke dunia timur itu adalah Bartolomeu Dias. Ia meninggalkan Portugis itu pada tahun 1487 dengan menyusuri pantai barat Afrika. Nah, Dias ini tidak melanjutkan pelayarannya, melainkan bertolak kembali ke negara asalnya. Selanjutnya, Vasco da Gama ini juga menjalankan perintah raja, yaitu Raja Manuel I untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia. Nah, pada tahun 1498 mereka mendarat di Calicut dan Goa di India. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India itu bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka justru mendengar bahwa daerah rempah-rempah itu berasal dari Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia. Bagi Portugis sendiri, cara termudah untuk menguasai perdagangan di sekitaran Malaka adalah dengan menguasai Malaka. Untuk itu dikirimlah Alfonso de Bougerge untuk menjabat memimpin Portugis di India. Nah, selanjutnya Alfonso ini memimpin langsung ekspedisinya ke Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1511. Nah, sejak saat itulah Portugis menguasai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, dari Asia ke Eropa. Nah, bangsa kedua yang melayani Nusantara itu adalah bangsa Spanyol. Awal mula bangsa Spanyol sampai ke Nusantara itu karena adanya ekspedisi dari Magellan. Nah, Magellan ini merupakan warga Portugis yang setiap mengabdi pada Raja Portugis, yaitu Raja Manuel I. Magellan yang dari kecil suka belajar astronomi dan ilmu pelayaran, mengembangkan minatnya untuk mengikuti pelayaran-pelayaran panjang, khususnya untuk menemukan daerah-daerah baru. Nah, Magellan memiliki sahabat bernama Francisco yang sering berkirim surat. Beberapa suratnya menceritakan mengenai spesies Islam atau kepulauan rempah-rempah Maluku yang baru ditemukan oleh Francisco. Magellan kemudian berinisiatif untuk melakukan pelayaran ke timur menuju kepulauan rempah-rempah tersebut. Nah, ekspedisi Magellan ini dimulai dengan mengarungi Samudra Atlantik ke arah barat menuju pantai timur Amerika Selatan. Mereka menyusuri pantai-pantai Amerika Selatan untuk mencari selat di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nah, pada tahun 16 Maret 1521, rombongan Magellan mencari kepulauan Masava, itu sekarang di Filipina. Nah, disitulah Magellan mendirikan sebuah tugu batu sebagai peringatan dan tanda wilayah kekuasaan Spanyol. Nah, Magellan mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat dan terjadi pertempuran hebat, dan Magellan akhirnya tewas. Nah, sisa-sisa armada Magellan ini akhirnya meninggalkan daerah tersebut, itu tepatnya pada tanggal 21 Juni 1521 di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano menuju Brunei dengan dipandu oleh orang-orang Moro Filipina.
Selanjutnya adalah bangsa Inggris. Nah, awal kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara itu dimulai pada abad 17, ketika Inggris mencoba memperluas pengaruh di sektor perdagangan global. Nah, pada saat itu, mereka tidak berhasil menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk di India dan Tiongkok. Nah, ketertarikan mereka terhadap Nusantara terutama berfokus pada kekayaan alamnya, yaitu rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi, seperti cengkeh, pala, dan lada. Nah, salah satu perusahaan Inggris yang terkenal dalam penjelajahan ke Nusantara yang sangat terkenal adalah East India Company atau EIC. Nah, pada tahun 1600-an, EIC ini diberikan piagam kerajaan oleh Ratu Elizabeth I untuk mengelola saat memonopoli perdagangan di Asia. Dalam upaya untuk mengamankan akses langsung ke pasar rempah-rempah, EIC ini mulai mengirimkan ekspedisi ke wilayah Nusantara. Nah, pada awalnya Inggris menjalin hubungan perdagangan dengan pihak-pihak lokal di Nusantara seperti kesultanan-kesultanan di Pulau Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menegosiasikan perjanjian dagang langsung dengan kerajaan-kerajaan di wilayah ini, yang kemudian menjadi landasan bagi keberadaan benteng-benteng Inggris di Nusantara. Kedatangan Inggris ke Nusantara juga tidak terlepas dari persaingan dengan bangsa lainnya, terutama Belanda yang telah mendirikan Hindia Belanda di wilayah Nusantara. Nah, persaingan antara Inggris dan Belanda dalam mencari dan menggunakan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah, telah memicu konflik dan pertempuran di beberapa wilayah Nusantara. Secara bertahap, kehadiran Inggris di Nusantara semakin menguat. Nah, mereka mendirikan pelabuhan-pelabuhan perdagangan, membangun benteng-benteng pertahanan, dan menjalin hubungan dagang dengan pihak-pihak lokal. Kedatangan Inggris membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Nusantara, termasuk pengaruh bahasa, agama, dan pemerintahan. Yang terakhir itu ada bangsa Belanda. Kedatangan Belanda awalnya ini ditandai dengan keinginan mereka yang mencari jalur perdagangan baru ke Asia, khususnya untuk memperoleh daerah penghasil rempah-rempah. Di abad ke-17, Belanda ini mengirimkan beberapa ekspedisi dagang dan militer ke Nusantara dengan tujuan untuk memperluas pengaruh untuk mendapatkan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang melimpah di wilayah Nusantara ini. Salah satu ekspedisi awal yang terkenal itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Nah, Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang kedudukannya di India dan Malaka. Ketika mencapai Tanjung Harapan, bangsa Belanda memilih rute sendiri, dengan mengambil jalan lurus ke timur, tidak menyusuri pantai timur Afrika dan India. Setelah menyusuri Samudra Hindia, sampailah rombongan Cornelis de Houtman ini di Selat Sunda dan akhirnya berlabuh di Banten. Jadi Belanda ini berlabuhnya tidak di Pulau Maluku, melainkan di Pulau Jawa, tepatnya di Banten. Nah, mereka berhasil mencapai Pulau Jawa dan menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk memperoleh rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Namun, hubungan dengan penduduk setempat tidak begitu lancar. Seringkali terjadi konflik antara Belanda dan penduduk lokal yang berujung pada kekerasan. Selanjutnya di tahun 1598, Belanda datang lagi ke Nusantara, itu dipimpin oleh Jacob van den Eyck dan Van Werwijk yang tiba di Pulauan Maluku pada bulan Maret
itu di tahun 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberatkan kapalnya ke Indonesia. Ada 14 perusahaan yang telah memberatkan 62 kapal. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 3 hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.